Kok asal-asalan bener loh. Kalau gue mah fair. Gue fair, gue nggak deny. Bener, mantan laki gue asal-asalan, bener. Tapi kalau laki nggak suka sama gue itu bohong. Fitnah orang, fitnah orang. Siapa yang gue fitnah? Siapa? Sebutin namanya. Siapa yang gue fitnah? Siapa yang gue fitnah? Ada nggak di berita di kita fitnah? Ada. Semua yang keluar dari mulut gue itu fakta, bukan fitnah. Fitnah itu berita yang kita buat-buat. Kalau fakta adalah kejadian yang sesungguhnya, tapi orang kadang-kadang susah untuk menerima. Kalian kan, gue yakin kalian yang nonton gue 4.900 pasti pada sekolah, rata-rata sekolah, yakin gue. Nggak mungkin yang nggak sekolah semua, pasti ada yang sekolah, ya kan? Pasti, nggak mungkin kalian nggak sekolah. Tapi jangan juga sekolahnya udah bayar, kalian bodoh. Jangan gunakan ilmu kalian untuk di sekolah zaman dulu. Mampus lo, IG-nya hilang. Vindi_Askil. Mampus. Gue masih hidup. Buktinya lu nyari di akun anak gue. Siapa ya? Balik lagi IG gue gimana? Pas Mahadukun. Kenapa Mahadukun? Mahadukun lagi pencitraan. Band-band yang bagus. Jangan lu bilang gue sirik sama MS Dukun. Ada. Kempinski kenapa? Kempinski hotel. Apa? Mau bilang gua ketangkap di Kempinski. Polisi aja nggak bisa buktiin. Itu bukan hanya kalau dari urin hilang, kalau dari urin udah bersih, dari darah sudah bersih, rambut itu sampai 2 tahun masih kelihatan loh. Rambut itu masih kelihatan. Si paling bener emang gue bener. Kenapa? Buktinya lu cari gua, lu komen gua. LGBT itu setan, dosa, segala macam. Sekarang LGBT yang jelas-jelas LGBT memotong kelaminnya, kalian sanjung-sanjung. Kita bukti dong, suruh dia laporin gue dulu ke polisi, baru gue kasih bukti. Sama kayak gue lakukan itu ke Dito Mahendra. Setelah gue dilaporkan, gue punya bukti, gue kasih buktinya ke polisi. Laporin dulu ke polisi, baru bisa. Kecuali kalian mau bayar gue 1 miliar, baru gue taruh tuh bukti-buktinya di Instagram. Jangan nyuruh gue kasih bukti. Gue tidak akan ngomong kalau nggak ada bukti. Udah gitu aja, titik, nggak ada koma. Ngerti? Suruh Singkong Korla laporin gue kalau memang semua omongan gue ini tidak sesuai dengan fakta. Suruh Mahadukun laporin gue kalau memang gue memfitnah dia. Kan simple, ya kan? Kalau dia udah laporin gue, baru gue kasih bukti. Itu yang benar, itu step-stepnya. Mulut lu dajal betul. Bacot emang, lagi ngebacot, tapi lu tonton. Apalagi, lu mau ngomong gue apa lagi? Bacot, dajal. Iya betul, gue mah fair orangnya. So iya lu emang gue so iya, kenapa? Tapi lu tonton, lu komen. Lu jujur bilang Korla nggak bayar pajak, kok bisa holiday? Tolong gue kasih tahu ya, Engkong Korla itu punya 2 warga negara. Satu, paspornya Indonesia, dia masih warga negara Indonesia, tapi dia punya green card yang dia bisa menetap di Jerman. Paham? Makanya kalau dia ke Indonesia ya pasti bisa orang dia pakai paspor Indonesia buat pulang. Kecuali paspor Indonesianya sudah diambil, dia cuma punya green card dari Jerman, susah tuh dia mau keluar. Paham gak lu? Semua pertanyaan lu bisa gue jawab, semua makian lu bisa gue jawab. Paham? Sibuk sekali. Iya, seperti yang lu lihat. Saking sibuknya lu tonton, lu cari sampai ke Instagram anak gue.
Kata Kongkor lah, Kak Niki so tau. Kak Niki nggak pernah tinggal di Eropa. Mending gue nggak pernah tinggal di Eropa, tapi gue nggak pernah bekerja di rumah bordir dan menjadi PSK di sana. Mall-mall Indonesia lu tahu nggak? Mendingan gue ke Eropa itu cuma buang-buang duit, belanja, liburan, bukan kerja jadi PSK. Udah tuh cowok jadi cewek. Mendingan gue dia hidup di Jerman tapi melarat, tinggalnya cuma sekotak, kasur sama toilet jadi satu. Makanya kenapa Sing Kongkor lah bisa ke Indonesia, karena dia punya 2 citizen. Tahu citizen nggak? Google. Dia tuh masih warga negara Indonesia, tapi dia punya green card, ya, karena dia sudah tinggal. Jadi kalau kalian mau punya green card tuh gampang di Jerman. Kalian menetap aja 6 bulan di sana, gampang, dapet tuh green card. Malampir ngocek, kok tahu? Gue bukan malampir, gue ibunya malampir. Ini fix settingan najis. Tentang Kak Niki, tentang bule yang ngebahas pajak. Bulenya bule miskin atau bule berotak? Apa bule pansos? Tahu nggak? Jadi kalau si Korla itu bekerja di sini, ya dia tetap harus membayar pajak di sini. Nah, buat teman Paris yang katanya lawyer internasional, coba dicek nomor pajak bermasalah atau tidak. Karena kalau bermasalah, nanti HHW bakal kena masalah lagi. Nah, ini juga pemberitahuan buat kalian. Sekarang tiketnya buat nonton kalau minta duit, minta ke Maha Dukun. Paling terujung kalau dia transgender. Karena kakak Niki nggak boleh masuk TV, makanya saya nggak terima. Perasaan tadi pagi gue masuk TV deh. Terus tadi pagi gue masuk apa? Masuk neraka. Gimana sih? Bingung deh. Terus tadi pagi gue masuk mana? Masuk neraka gue. Maksudnya jangan dipercaya, gue bukan Tuhan, tapi insya Allah perkataan gue bisa gue pertanggungjawabkan. Nggak seru juga kalian untuk percaya sama gue, tapi kalau gue dilaporin polisi, gue akan pertanggungjawabkan bacot gue. Ngerti? Tuh kan, extension gue sampai lepas. Tuh, pas Diana. Akunnya di offin, iya betul, karena banyak boti yang nyerang. Iya, mau ngaku nggak, mau enggak itu urusan dia. Kenapa lu sama MS Dukun? Lu tanya sama MS Dukun, kenapa dia ngedukunin gue? Itu masalahnya, paham nggak? Si Engkong Korla mau ngaku mau enggak, memang iya itu urusan dia. Tapi kalian kan ditipu sama jenis kelaminnya, sama pekerjaannya. Dia tuh pecandu narkoba. Kita tuh di Indonesia nggak boleh mengganggu-ganggukan orang yang pecandu narkoba, apalagi dia waria. Dia tuh pekerjaannya juga nista. Kalau kalian nggak terima omongan gue sesuai fakta, ya udah jangan nyolot. Gue kan suka-suka gue dong, gue mau ngebacot apa, mau gue mau ngebacot di mana kek, mau di Instagram kek, mau di mana kek. Kan gue bilang, omongan gue bisa dipertanggungjawabkan. Jadi laporin aja gue ke polisi. Teman-teman dia aja di Jerman transgender semua, netizen. Tapi teman-temannya semua jujur kalau dia transgender, cuma dia aja yang nggak ngaku tuh. Siapa tuh? Dewi Kuastuti tuh, tanya tuh informasi sama dia tuh, kayaknya dia tahu tuh tentang Sing Kongkorla. Karena kan dia selalu bilangnya diri dia perempuan. Kenapa dia nggak mau berdamai dengan hatinya? Bilang aja, iya gue laki-laki, gue transgender. Pasti dia dapat banyak simpatik lagi sama masyarakat. Percaya sama gue. Kan kalian sudah terlanjur jatuh cinta, jadi pasti kalian bakal nerima. Nah, suruh dia berhenti makan narkoba. Jadi jangan uang saweran dipakai untuk hal-hal yang tidak-tidak. Omongan harus dibuktikan. Kan gue bilang, laporin dulu gue ke polisi, baru gue buktiin. Laporin lah, gila. Gue tuh udah nyebutin nama lo dari kemarin dengan lengkap. Udah nyebutin nama gue, kurang berani apa gue. Gue bukan kayak kalian, berantem sama orang ngomongin di belakang. Gue langsung ngomong di depan. Tuh kalau undang-undang ITE itu udah jelas banget dapet tuh. Tapi kalau gue fitnah atau gue menyebar hoax, tapi kalau bener, yang ada dia yang malu. Karena gue udah bebas untuk nyebarin bukti. Selama dia belum ngelaporin gue, bukti itu kan tidak akan pernah gue
publish, paham? Kecuali sudah sampai ranah kepolisian, baru akan gue publish. Ya tunggu, udah gue tungguin. Rumah gue alamatnya belum pindah. Nggak ada tanggapan dari sono. Ya pasti nggak ada, karena semua yang gue omongin bener. Kalau gue ngomongnya fitnah, itu pasti akan ngecek kalau dia adalah perempuan sejati. Pasti. Dan dia juga akan ngecek ke BNN bahwa dia bukan pecandu dan dia tidak pernah makan narkoba. Pasti. Karena dia nggak ngeladenin. Kenapa? Karena omongan gue bener. Pasti Singkongkorla udah ngecek tuh ke rumah sakit bahwa dia punya rahim. Dia tuh bukannya cewek mandul sama tidak punya rahim. Dia mau menjatuhkan siapa? Gue mau menjatuhkan siapa? Udah jatuh. Dia mah udah gak punya harga diri. Emang lo pikir dia di Jerman? Gak ada lagi. Baru pada datang-datang semua. Dia tuh di Jerman tuh manusia paling jijik dan manusia paling tidak dihargai. Kenapa? Karena dia pernah dipinjemin rumah ya sama orang Indonesia. Tapi rumah itu gak dirawat. Dia tuh sering ngompol di celana karena keseringannya pakai narkoba. Ngompol di celana, berak gak di flush. Rumah orang yang dipinjemin bau tai. Lu tanya sama Kak Igun, waktu dia ke rumahnya si Korla yang rumahnya dipinjemin sama orang Indonesia, bau tai nggak rumahnya? Berantakan nggak? Kotor nggak? Jorok nggak? Nggak mungkin Kak Igun nggak ngomong kalau yang soal itu. Ini ada yang tahu nih, Baby Jabe sebenarnya Nyai sudah berdamai. Waktu Singkongkorla disuruh tidur, bukannya tidur malah live lagi maki Nyai. Ya Nyai marah kayak gini. Nah, tuh tahu. Bunda siapa? Bunda Ipet, Dia orang terjorok, berak di celana, kencing di celana, sofa orang dikencingin di Jerman. Itu kalau bukan pecandu apa namanya? Sampai mau berak aja dia nggak mau bangun, sampai berak di celana, sampai kencing di kursi orang. Saking dia kekencengan setiap hari dia narkoba. Paham? Makan aja udah kayak kuli. Makanya kenapa badan dia tuh kurus terus? Karena dia penyabu, dia tuh saburs, pecinta sabu. Makanya badan dia kurus, tapi kurusnya kendor, krempeng, keriput, nggak sehat. Laporin gue, kalau gue bohong, laporin. Karena semuanya juga udah pada kasih bukti ke gue. Sampai foto dia OD aja ada gue. Video dia lagi OD, mau hampir sekaratul maut, gara-gara pakai sabu gak berhenti-berhenti. Ada, gue punya. Tapi laporin gue dulu ke polisi, baru gue sebar. Punya gue. Jadi jangan kalian pikir gue gak bacot ini, gue gak megang bukti. Gue punya buktinya semua. Lo lihat badannya, memang badannya kurus. Dia kan membangga-banggakan badannya. Lihat body aku. Iya, body lu kurus, nggak bakalan jadi daging yang lo makan karena lu pakai sabu tiap hari, tiap menit, tiap jam. Badan lu krempeng begitu, lihat kulitnya pada kendor. Kak Fitri usia 48 tahun, kulitnya kencem karena dia nggak pernah pakai narkoba. Teman-teman gue banyak yang usianya di atas 40, nggak ada yang sekendor itu. Yang cuma bisa bikin kulit buruk itu adalah narkoba, apalagi jenis sabu. Belajar, baca di Google. Nih ada lagi nih. Pantesan pas di vlognya Mahadukun kan si Ngkongkorla nawarin mau masakin di rumahnya. Nyampe di rumahnya Kak Igun sama Mahadukun nggak mau karena lihat kondisi rumahnya. Igun pun langsung keluar rumah. No, karena bau. Karena rumahnya bau dan itu bukan rumah dia. Itu rumah orang Indonesia. Disewain ke dia, tapi dia nggak mau bayar-bayar. Rumahnya nggak dirawat. Lu kalau gue share ya, rumahnya itu kayak gimana, joroknya, berantakannya. Sama sekali nggak dirawat, emang nggak tahu diri. Dia tuh nggak tahu diri. Jangan ngejelekin engkong udah jelek. Orang itu udah jelek. Tahu nggak? Jadi nggak ada yang ngejelekin dia. Dia memang sudah buruk, sudah jelek. Tuh
yang ada di YouTube-nya Kak Ivan. Ditonton tuh, ada di YouTube-nya Kak Ivan. Coba tonton. Bener nggak yang gue ngomong? Nyai, kalau nyabu tiap hari kok bisa live di IG? Ya bisa lah, kan nyabu dulu baru live. Emangnya dia nyabu sambil live? Walaupun di Jerman itu narkoba itu nggak kayak di Indonesia ya, lu pakai narkoba di Indonesia langsung ditangkap. Di Jerman tuh nggak begitu. Ada beberapa jenis narkoba yang dilegalkan di Jerman. Jangankan di Jerman, di Swiss, di Paris, apalagi di Belanda. Belanda semua narkoba legal. Lo kalau mau pakai narkoba legal lo di Belanda. Lo mau pakai narkoba jenis ganja, jangan jauh-jauh ya. No, ke Bangkok udah legal. Ke Bangkok no deket, paling beli tiket aja AirAsia, paling 1,5. Lu lihat di pinggir-pinggir jalan dimanapun dijual ganja, nggak akan lu ditangkap lu ngeganja di situ. Ampun si paling sewa, tapi si paling ditonton kan? Tapi ditonton kan? Ditonton nggak gue tanya. Ganja, inek di Belanda lu pakai sampai lu ode, sampai lu mampus di pinggir jalan, kagak bakal lu ditangkap sama polisi. Mendingan nonton engkong di Brownies, nonton deh sana, nonton kegilaan dia. Tapi nanti kalau ada orang menyuarakan tentang LGBT, gue nih salah satu manusia di Indonesia yang selalu menyuarakan tentang LGBT, karena menurut gue LGBT itu sama aja sama kayak manusia-manusia normal lainnya. Tuh, pernah juga ngeliat doi makan bubur sampai seminggu. Gue mikir juga, kok bisa itu bubur seminggu dimakan? Apa nggak basi? Jadi gini, gue kasih tahu ya, ada beberapa orang kalau yang pakai narkoba itu, ya, apalagi sudah berhari-hari dia pakai narkoba. Jadi gue tahu. Gue bukan ngarang-ngarang. Dia tuh nggak bisa nelen, makanya dia makan bubur. Dia juga nggak bisa lagi makan yang lain, karena dia nggak punya uang. Dia tuh 3 tahun harus kerja untuk pemerintahan Jerman untuk membayar pajak. Lu kalau punya saudara di Jerman, lu tanya bagaimana pajak di Jerman itu. Oh tahu make ya lu? Kalau gue make, gue udah ditangkap gara-gara narkoba dari tahun-tahun yang lalu. Makanya polisi tuh respect sama gue. Kenapa? Biarpun gue huru hara begini, gue nggak pernah pakai narkoba. Tapi mantan laki gue ada yang pakai narkoba, cuma nggak ketangkep-tangkep. Nah lu bantuin deh tuh ngomong sama bapak-bapak kepolisian, suruh tangkap mantan laki gue. Kak ngomong begini untuk apa? Untuk edukasi, biar lu tahu yang lu puja-puja itu dajjal. Yang lu puja-puja itu sejenis ongol-ongol. Lu benci sama LGBT. Indonesia benci banget sama LGBT. Sekarang ada LGBT yang tidak mau mengakui jati dirinya, tukang bohong, pencatu narkoba, juga penjual penjajah seks komersial di Jerman. Lu agung-agungin. Tapi di Indonesia ada LGBT lain lu hina-hina. Jadi gimana yang bener? Kalau mau hina satu, hina semua. Jangan di kotak-kotakin. Lu kan pada benci sama LGBT, lu kan benci sama bencong. Jangan di kotak-kotakin, pukul rata semua. Itu udah bencong tuh sekarang. Perempuan jadi-jadian. Sok tahu lu katanya. Gue tuh bukan sok tahu, tapi emang gue tahu. Pajak di Jerman bukan dipotong dari gaji ya. Terus dari apa? Dari apa? Laki gue tuh tinggal di Jerman. Polisi Jerman. Terus dari apa? Dari apa? Gaji itu penghasilan, bodoh. Apapun penghasilan lu harus bayar. Pakai bilang di Jerman nggak dipotong dari gaji. Terus dari apa? Dari bulu hidung. Dikasih kepinteran nggak mau. Iya lu paling suci, gak ada dosa. Lu yang bilang gue gak punya dosa. Lu yang bilang gue gak punya dosa. Gue gak bilang gue gak punya dosa. Lu yang bilang kan gue gak punya dosa. Terima kasih. Tuh gue sanjung lo. Lu salah. Gue benerin ya, gue punya dosa. Aneh lo. Udah gak bully, salah lagi. Gue tuh punya dosa. Gue gak pernah mendeklar diri gue gak punya dosa.
Allah, makin makin kelihatan dia gilanya di sini. Ya Allah, makin tololnya lu nontonin gue sampai di sini, ya Allah. Suami Niki yang mana, yang polisi Jerman yang sekarang? Laki lu nggak ada kerjaan, itu menurut lu. Kalau yang ngomong orangnya kayak lu melarat, nggak ada urusan, gue nggak akan marah. Karena itu menurut lu. Terus ada yang bisa ngeklaim pajaknya tiap tahun balik. Maksudnya? Nonton ulu hanya untuk dibully. Tenang, buliannya gue jawab. Pos-poskanlah diri kalian bully gue. Tenang, bulian kalian gue jawab kok. Mau beli apa? Ayo. Udah tahu gila, tapi ini netizen yang smart. Tuh, di Amerika juga setiap gajian langsung dipotong pajak. Terus tiap tahun harus bayar lagi. Tuh. Kalau di Amerika malah lebih gila. Tante gue tinggal di San Francisco. 50-50. Tuh, coba lu bayangin. Makanya orang jarang ada yang mau ambil citizen Amerika. Karena penghasilannya dia itu dipotong 50% buat pemerintah Amerika, 50% buat dirinya sendiri. Panik gak sih, Kak? Panik sama siapa gue? Gue panik sama siapa? Duit disawer diminta lagi. Tidak pernah keluar dari mulut gue meminta uang saweran itu. Tapi Ivan Gunawan yang komen di Instagramnya si Engkong Korla yang bilang balikin aja duitnya. Lu jangan fitnah. Nah kalau itu lu jatuhnya fitnah. Karena gue tidak pernah keluar dari mulut gue minta dibalikin duitnya. Tapi kalau dia mau balikin, gue syukur alhamdulillah. Nanti akan gue kasih ke orang-orang. Kenapa? Karena ternyata uang yang diberikan sama orang-orang yang nyawer dia tidak dipergunakan dengan baik, malah dibeliin narkoba. Bukannya buat dia bayarin pajak atau bayar rumah yang ditempatin sama dia, malah dia keep sendiri. Kan cari masalah dia. Ada buktinya nggak dia beli narkoba? Jangankan bukti dia beli narkoba, dia OD aja gue punya videonya. Dia OD, gue ada videonya. Dia hampir mampus tuh tahun 2020, pas COVID lagi gencar-gencarnya ada. Tapi laporin gue dulu ke polisi. Jadi mana infonya pakai narkoba? Ya dari orang-orang Indonesia yang benci sama dia di Jerman. Makasih, nggak minta. Atas kesadaran dirinya sendiri, dia bikin sendiri. Paham nggak? Dari inisiatifnya dia sendiri. Kalau memang betul, mana buktikan? Tanggalnya semuanya kan ada. Jamnya, tahunnya, semua ada. Kenapa sih dia selalu minta, kenapa sih setiap orang yang nyawer transfer dia ke rekening Indonesia? Karena dia mau menggelapkan pajak. Itu maksud dan tujuannya. Tapi tetap aja di Jerman itu mau lu transfer ke Indonesia kek, mau kemana kek, lu kedetek, apalagi udah jadi viral. Ini sekarang dia lagi dipantau sama kedutaan Jerman. Kenapa? Karena dia ternyata ngambil pekerjaan di sini. Berarti dia harus bayar pajak di Indonesia dan dia harus kasih tahu Jerman bahwa dia sudah membayar pajak di Indonesia, harus bawa buktinya ke Jerman. Kalau nggak akan jadi masalah. Tuh dikasih tahu pelajaran yang bener, lu kagak terima. Sebenarnya masalahnya apa? Tanya aja sama netizen yang ngikutin dari awal. Tuh, mendingan nonton Engkong Korla. Sono nonton Engkong Korla. Biar kalian nanti juga kalau kalian nonton dia, sekalian kalian berdoa sama Tuhan. Ya Allah, semoga anak-anak gue bakal jadi kayak dia. Gitu. Emang gue bacot, Rizky. Emang gue bacot. Emang gue apalagi diem. Kan lagi ngebacot ini. Ini namanya apa kalau ngomong kalau bukan ngebacot? Ada Kak Solena tuh lagi nonton. Hai Kak Solena. Pindah aja sana ke Engkong lu tuh, boti. Pasti lu boti LGBT. Tukang pakai narkoba juga sama PSK. Karena apa gue bisa bilang gitu? Karena yang kalian idolin adalah PSK lanang, pecandu narkoba, tukang bohong, munafik, nggak tahu cara berterima kasih, nggak tahu diri, jorok. Kalah sama anak gue usia 3 tahun. Anak gue usia 3 tahun nggak pernah berak di celana, nggak pernah kencing di celana, selalu ngomong kalau mau pipis sama mau pupuk. Kasian banget akunnya hilang, kasian banget lu nyari gue sampai ke akun anak gue. Kalau akun gue balik lagi gimana? Ayo, kalau akun gue balik lagi gimana?
Yang udah-udah akun gue hilang balik lagi kan. Kayak diri lo bener aja. Memang pernah gue bilang mendeklar kalau diri gue bener? Emang pernah? Memang ada gue bilang diri gue bener? Nggak ada.